Sobat muda, kamu pasti sudah kenal ya dengan Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur adalah warisan budaya dunia peninggalan dinasti Syailendra. Dilansir dari situs Cagar Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Candi Borobudur dibangun pertama kali pada tahun 750 sampai 842 Masehi, yaitu pada pemerintahan dinasti Syailendra dan dibangun untuk memuliakan agama Buddha Mahayana. Nama Candi Borobudur dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi disebutkan kata Budur yang adalah sebuah bangunan suci Buddha aliran Vajradhara. Sedangkan menurut pakar sastra Jawa kuno Purbo Coroko, Borobudur jika diterjemahkan memiliki arti biara budur. Candi Borobudur dibangun menggunakan 2 juta batu andesit yang berasal dari sungai di sekitar wilayah candi. Sobat muda, tahukah kamu Candi Borobudur pernah terbengkalai dan terlantar sebelum ditemukan kembali pada tahun 1814? Kenapa terbengkalai dan apa yang terjadi? Penasaran? Yuk ikuti terus perjalanan tim @Indonesia. Sobat muda, meski pembangunan Candi Borobudur memakan waktu yang cukup lama, namun pemanfaatannya tidak berlangsung lama. Diperkirakan hanya sampai 2 abad karena adanya perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur dan terjadi bencana alam. Saat itu, kemegahan Candi Borobudur ditinggalkan, hilang terkubur tanah dan debu vulkanik erupsi Gunung Merapi. Para ahli memperkirakan Candi Borobudur terlantar sekitar 1006 Masehi. Seiring berjalannya waktu hingga abad ke-18, Candi Borobudur sudah tidak digunakan. Bahkan menurut salah satu naskah Jawa yang berjudul Serat Centini, disebutkan bahwa lokasi Candi Borobudur adalah sebuah bukti atau tempat yang bisa memberikan kematian atau kesialan. Berarti tempat tersebut sudah ditinggalkan sebagai tempat suci agama Buddha. Wah, sayang sekali ya sobat muda. Candi Borobudur kembali ditemukan pada tahun 1814. Kala itu Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Inggris. Dikutip dari situs Balai Konservasi Borobudur, disebutkan bahwa Gubernur Jenderal Inggris saat itu, Sir Thomas Stamford Raffles, saat berkunjung ke Semarang mendapatkan informasi bahwa di daerah Kedu ditemukan bebatuan bergambar, tepatnya di bukit sekitar desa Bumi Segoro. Lalu, Raffles memerintahkan seorang Belanda bernama Cornelius untuk memimpin pembersihan situs yang saat itu masih tertutup tanah, semak belukar, dan pepohonan. Sobat muda, tercatat ada 2 kali pemugaran besar-besaran Candi Borobudur. Pertama dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1907 hingga 1911 di bawah pimpinan Theodor van Erp, seorang ahli purbakala dan pemugaran kelahiran Ambon. Sedangkan pemugaran Candi Borobudur kedua dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO tahun 1973. Pemugaran ini diketuai oleh Sukmono, lalu pada 23 Februari 1983, pemugaran Candi Borobudur dinyatakan selesai. Presiden Soeharto pun secara resmi membuka Candi Borobudur bagi masyarakat. Wah, sempat terlantar dan ditinggalkan, akhirnya Candi Borobudur sudah bisa dikunjungi masyarakat. Sobat muda, ada beberapa fakta menarik tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Karena adanya penetapan itu, jumlah pengunjung Candi Borobudur terus bertambah, bahkan mencapai jumlah terbanyak di tahun 2019, yaitu 3,94 juta pengunjung. Wah, banyak sekali ya wisatawan domestik dan mancanegara yang datang dan menikmati keindahan Candi Borobudur. Fakta lainnya, karena banyaknya pengunjung yang datang dan naik hingga ke atas candi, batu-batu di Candi Borobudur mengalami keausan. Menurut Ketua Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia, Marsi Sutopo, diperkirakan aktivitas manusia selama ini memberikan dampak secara langsung pada keausan batu sebagai struktur penyangga candi. Oleh karena itu, berbagai upaya konservasi dilakukan, serta melakukan pembatasan area yang bisa dimasuki oleh wisatawan, memakai kayu sebagai pelapis pijakan wisatawan, hingga merancang sendal khusus untuk menekan laju keausan pada batu candi.
Nah, jika sobat muda ingin berkunjung ke Candi Borobudur, kamu akan dikenakan biaya masuk sebesar Rp50.000 untuk dewasa. Namun pengunjung belum diizinkan untuk naik ke atas candi dan hanya bisa menikmati indahnya candi dari pelataran bawah saja karena konservasi Candi Borobudur yang sedang berlangsung. Sobat muda juga bisa memanfaatkan jasa pemandu yang akan menemani kamu dan bercerita tentang sejarah Candi Borobudur. Tidak hanya itu, para pemandu juga akan menunjukkan spot-spot foto bagus untuk kamu berfoto bersama teman ataupun keluarga loh. Meski tidak bisa naik sampai ke atas candi, kamu tetap bisa menikmati keindahannya dari bawah dan mempelajari sejarahnya ya sobat muda.